Sektor dunia usaha menghadapi beban berat di tengah efek pandemi COVID-19. Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia, daya tahan arus kas yang dimiliki secara umum oleh perusahaan di daerah dan pelaku sektoral hanya sampai bulan Juni tahun ini. Bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Semakin meluasnya dampak pandemi corona yang menerjang Indonesia, membuat pelaku usaha merasakan beban berat. Pemasukan menipis, produksi terganggu, namun beban pengeluaran tetap sehingga membuat dunia usaha kembang kempis dan terancam bangkrut. Belum lama ini 1.500 buruh perusahaan yang memproduksi sepatu di Subang, Jawa Barat terpaksa dirumahkan oleh pihak perusahaan. Perusahaan merumahkan pegawainya dengan alasan turunnya produksi akibat pandemi virus corona. Mereka yang dirumahkan merupakan buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 3 bulan atau masih dalam masa percobaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat lebih dari 3 juta tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat penyebaran virus corona. Yang terdata di Kementerian Ketenagakerjaan yang by name by address, kemudian datanya rapi, itu ada 1,7. Kemudian ada 1,2 juta lagi yang masih dalam proses validasi data. Nah, yang proses yang validasi data ini biasanya kami respon dengan kegiatan-kegiatan reguler yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi totalnya antara yang sudah tervalidasi dengan yang dalam proses itu ada 3 juta. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan, meski daya tahan pengusaha di Indonesia berbeda tergantung sektor, namun secara umum mereka hanya mampu bertahan hingga bulan Juni mendatang. Salah satu cara untuk menolong kebangkrutan adalah mengurangi beban biaya usaha agar perusahaan bisa tetap bergerak meski kembang kempis hingga corona berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas secara lengkap dampak corona bagi dunia usaha, kita sudah bergabung dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sutrisno Iwantono. Selamat malam, Pak Sutrisno. Malam, sehat. Baik, Pak, gelombang PHK massal terjadi di berbagai daerah. Sebenarnya seberapa buruk efek virus corona ini terhadap dunia usaha? Ya, saya kira sekarang ini kan mulai dari 2 bulan yang lalu lebih ya, kan praktis sebagian besar dari dunia usaha itu kan berhenti ya. Terutama yang berkaitan dengan lalu lintas orang, yang paling banyak berhubungan dengan orang. Seperti pariwisata, kemudian pengusaha retail kecil-kecil ya, kayak di pasar Tanah Abang, toko-toko di mall, kemudian pedagang-pedagang di tradisional ya, restoran, itu yang paling banyak. Kemudian juga angkutan umum termasuk penerbangan. Ini yang terjadi ya, apalagi dengan PSBB, mereka harus merumahkan dulu karyawan karena kegiatan produksinya kan terhenti. Ya. Pak Sutrisno, bisa diperjelas kembali pandangan soal cash flow yang kering ini sampai bulan Juni? Apa dampak terburuknya apabila situasi tidak berubah, gulung tikarkah? Dan apakah kemudian ini sudah didata sektor mana saja yang paling berdampak buruk, sektor industri mana atau bidang mana saja? Ya, pada umumnya perusahaan itu kan menyiapkan namanya likuiditas untuk berjaga-jaga ya. Biasanya juga 3 bulan yang disiapkan. Artinya kalau ada apa-apa dia masih mampu bertahan selama 3 bulan. Nah itu kalau kita hitung dari mulai Maret lalu, maka sebagian besar itu bulan Juni ini sudah dalam kondisi yang susah ya. Walaupun itu tergantung dari sektornya. Untuk yang besar-besar barangkali bisa sedikit lebih bernapas gitu ya. Tapi yang semakin kecil semakin sulit ya. Terutama misalnya kalau di usaha-usaha yang kecil yang harian ya, itu jelas bahwa daya tahan mereka jauh lebih. Pak, apakah ini artinya 11 sektor yang mendapatkan pengecualian untuk tetap bisa beroperasi di PSBB ini juga terdampak serius? Kalau yang sektor-sektor yang dikecualikan itu relatif lebih baik lah. Misalnya untuk obat-obatan, vitamin, ya farmasi, kemudian logistik ya, karena masih harus ada pengangkutan barang-barang, kemudian telekomunikasi online itu
saya kira mereka masih bertahan lebih baik karena orang sekarang bisa semua berkomunikasi, kemudian bikin pertemuan, bikin konferensi bisa lewat Zoom, lewat Skype seperti ini. Mereka relatif lebih bertahan. Tapi yang lain-lain tentu akan sangat kesulitan. Gitu. Lalu apa Pak yang bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha dari ancaman kebangkrutan? Ya, saya kira pemerintah sudah mengeluarkan berbagai stimulus, pertama, kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Walaupun tentu yang ketiga misalnya 405 triliun itu dan dalam proses ya kita tidak tahu seberapa yang sudah realisasi gitu ya. Karena juga yang stimulus ini perpu ini lagi di judicial review sehingga tentu semua orang kemudian harus berhati-hati kalau sampai nanti judicial review ini menghasilkan katakan pencabutan mengenai perpu itu atau beberapa pasal atau konstitusi itu dihilangkan, tentu punya konsekuensi di mana mereka yang menggunakan anggaran itu menjadi lebih takut, lebih hati-hati. Ini kita tidak tahu seberapa jauh ya. Kemudian juga sekarang ada stimulus untuk UMKM ya, yang sudah lebih maju karena sudah menyebut angka. Kalau sebelumnya ada OJK ya, yang surat nomor 11 itu ya, itu memang relaksasi dari sisi kredit ya, suku bunga, kemudian angsurannya itu direlaksasi. Tapi pada waktu itu jadi relaksasi dari kebijakan pemerintah itu sangat diperlukan bagi dunia usaha. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Sutrisno sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.